Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nihayatuz Zin, halaman 118. Dia apa kalimatnya nih? Al-ta'at li masjidin dah watadruku jama'at watudruku jama'atun watasulu fadilatu takbiratin. Ya, nihayatuz zin halaman 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tahsululan hasil ubudatilatul takbiratin taharumin, keutamaan takbirah taharum takbiratul ihram bihudurihi, sebab hadirnya seseorang orang salat nih takbirata ihramil imam ing takbir ratu ihram imam gitu, wastigolin dan dia sibuk bihi pada takbiratul ihram akibat taharum imamihi, mengiringi takbiratul taharum imamnya gitu ya. Watahsulu dan didapatkan gitu fadilatut takbiratul taharumin, fadilah takbiratul ihram. Jadi kalau kita mau sholat berjamaah bisa terkejar keutamaan takbiratul ihram itu bihudurihi wastigolihi, sebab sudah berada di barisan, hadir pada saat di baras itu menyaksikan hadir imam melaksanakan takbiratul ihram. Jadi kalau makmum menyaksikan langsung takbiratul ihram imam pada saat dia ada di barisan, pasti galebihi, dan juga dia melakukan takbiratul ihram itu seiring atau setelah imam melaksanakan takbiratul ihram, maka itu keutamaan takbiratul ihram didapatkan min gairi tarohin, tanpa jeda waktu yang lama. Gimana kalau lama? Imam takbiratul ihram Allahu Akbar, ngomong tiba-tiba makmum Allahu Akbar baru, itu enggak terkejar takbiratul ihram, keutamaan takbiratul ihram bareng imam. Yang dimaksud terkejar takbiratul ihram bersama imam adalah jedanya enggak lama antara takbiratul ihram imam dengan makmum, enggak lama. Imam Allahu Akbar beberapa detik kemudian, detik enggak menit, detik kemudian baru makmum melaksanakan takbiratul ihram. Nah, baru keutamaan takbiratul ihram bersama imam dalam berjamaah didapatkan, yang mana pahala atau nilainya seandainya ketika diberitahukan pahala takbiratul ihram bersama imam begitu lahabu, maka orang akan merangkak karena saking hebatnya takbiratul ihram. Dan baris pertama tuh pahalanya hebat. Orang kalau dikasih tahu, orang pasti mengejar merangkak, orang ingin, nggak bakal ketinggalan gitu. Cuman karena nggak tahu ya, entar aja takbiratul ihram. Rakaat kedua juga takbiratul ihram boleh. Ini beda, pahala berjamaah juga dengan pahala takbiratul ihram bersama imam beda kantongnya, kantong pahalanya beda.
Fa idraku taharumi mal imam fadilatun ukhra ghairu fadilatil jamaati. Tahu ya itu ya. Fa idraku taharumi mal imam, mengejar atau dapat mengejar takbiratul ihram bersama imam, fadilatun ukhra, itu punya nilai tambah lain, punya keutamaan lain, ghairu fadilatil jamaah, selain keutamaan melaksanakan berjamaahnya. Jadi umpama salat berjamaah utama, ini mengejar takbiratul ihram bersama imam juga utama, keutamaannya berbeda gitu. Ada kan berjamaah doang tapi tanpa bareng beriringan takbiratul ihramnya bersama imam, enggak dari awal, berjamaahnya di tengah udah 10% baru berjamaah, atau udah 50% atau udah hampir 99% baru makmum ikut berjamaah juga sih, cuman fadilahnya enggak menemukan, salatnya enggak menemukan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Karena ini ada al-khabari al-Bazzar, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Syekh al-Bazzar, Imam al-Bazzar ya. Likulli syai'in saffah wa safwatus sholati at-takbiratul ula fahabidu alaiha. Likuliin sofah, setiap sesuatu itu ada kesempurnaan, ada kesucian, is the best deh, sempurna dan paling terbaik. Setiap sesuatu itu ada yang mahalnya, baju ada yang mahal sempurna, batu akik juga ada yang mahal dan sempurna. Oh iya, ada mahal sempurna. Perempuan juga ada yang cantik, mahal sempurna dah. Ada yang paling baiknya deh gitu, yang paling hebatnya. Setiap sesuatu itu. Wasafwatu sholat at-takbiratul ula, mahal paling hebatnya sholat itu adalah at-takbiratul ula, bisa melaksanakan takbiratul ihram seiring dengan imam. Jadi sholat dari awal berjamaahnya. Oleh karena itu fahabidu alaiha, maka jagalah oleh kalian alaiha takbiratul ula itu. Jadi takbiratul ihram bersama imam itu harus benar-benar diperhatikan. Kenapa? Karena itu sholat sempurna, paling hebat gitu. Wa yudaru bil waswasatil khabibah wahya ma la yatulu biha zamanun urban wala taputu fadilatut taharumi. Wa yu'daru, dan dimaafkan, bil waswasatil khafifah, bagi orang yang mengalami waswas ringan. Nawait gitu tapi ringan, enggak terlalu besar ragu-ragunya, was-wasnya ringan, cuman 1 atau 2 kali ya. Usolli, enggak dapat usolli lagi, udah 2 kali. Kalau 7 kali mah kebanyakan. Ini yang ringan mah dimaafkan. Wahya ma la yatulu biha zamanun urban, yaitu dimaafkannya selama tidak melebihi durasi waktu lama. Mayatulu biha zaman urban, tidak menyita waktu lama menurut hukum adat. Ya kira-kira kalau segitu lamanya atau beberapa detik lamanya, enggak masuk lama gitu. Fala tafutu fadilatut taharum, maka tidak tertinggal
keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau misalkan si makmum dia was-was ringan, usolli, imam sudah usolli takbiratul ihram, kemudian dia usolli fardhu, diulang lagi usolli sampai 3 kali dah. Dan itu tidak terlalu lama jedanya, maka itu dianggap mengejar takbiratul ihram juga. Tapi kalau misalkan usollinya dia sekalipun 3 kali, baru 2 kali umpamanya, tapi lama usolli lama sampai 10 menit umpamanya, apalagi sampai sejam, itu terpisah. Jadi enggak mengiringi takbiratul ihram imam dianya. Jadi takbiratul ihram si makmum ini tidak mengiringi takbiratul ihram imam, itu tertinggal jadinya, gitu ya. Bihilafi malau abdoa di ghairi waswasatin walau limaslahati sholat kata haroti au liwaswasati dahirati wahiyya bihaisu adat ila pawatil qiyam au mu'damihi au lam yahdur taharumul imam, gitu. Ini ada berbeda. Bihilafi malau abdoa, lain hal kalau si makmumnya lamban, sekalipun cuma satu kali was-was ragunya pada saat takbiratul ihram, cuma lama dia. Bina'ligari was-wasatin, bahkan di situ ada unsur tambahan, bukan hanya was-was, tapi ada hal lain yang membuat dia lamban, sehingga melaksanakan takbiratul ihramnya itu tidak beriringan dengan imam. Nah, gitu. Ini dianggap tidak mendapatkan fadilah takbiratul ihram imam beriringan dengan imam, karena dia lamban. Walau limaslahati sholati, sekalipun lambatnya ini karena untuk kemaslahatan sholat. Umpamanya kata harati, seperti bersuci, wudunya dia lama, wudunya. Orang mau sholat berjamaah, wudunya lama, dibikin baik-baik wudunya. Pas mau giliran sholatnya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dia dianggap tidak mendapatkan fadilah takbiratul ihram mengiringi imam atau takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau mau sholat berjamaah, bersucinya percepat wudunya, gitu. Awali waswasatin dakhiratin, atau karena ragu atau waswas yang nyata, jadi terlalu kuat, terlalu lama waswas ragunya, nawait begitu, usolli ulang-ulang niatnya, sehingga jenjang waktu mengiringi takbiratul ihramnya lambat sampai 5 menit, 10 menit, 10 menit dah rata-rata. Maka itu tidak bisa dianggap mengejar keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Wa ya bi'isu adat ila fawatil qiyam. Oh, ini ya. Ini batas lamanya ini abduannya bihaisu adat ila fawatil qiyam, sekiranya dia menyita waktu ila fawatil qiyam sampai tidak ila fawatil qiyam, pada tidak bisanya berdiri atau tertinggalnya berdiri. Jadi pada saat masuk barisan
itu sudah tertinggal oleh imam mau ruku, ya ini batasannya lebih lama lagi nih. Jadi enggak bareng berdiri bersama imam. Bihaisu lau adat, sekiranya kalau bisa melakukan bersuci lama atau was-was yang lama, ila pawatil qiyam, itu akan menimbulkan berdiri bersama imam itu ketinggalan. Arti berdiri bersama imam itu kalau melaksanakan takbiratul ihram, di situ tidak ada celah waktu berdiri bersama imam. Imam udah berdiri baca Fatihah dan surat, ketika kita takbiratul ihram, si makmum itu berdirinya itu enggak ada jeda bersamaan dengan imam, karena imam keburu mau ruku umpamanya. Yang dianggap tidak tertinggal berdiri itu si makmum pada saat setelah takbiratul ihram, maka dia posisi berdiri, imam juga posisi berdiri, baik imam berdiri baca Fatihah ataupun baca surat. Nah, al-mu'damihi, atau sebagian besar berdiri. Jadi tertinggal 90% atau 60% ke atas berdirinya bersama imam tuh ketinggalan. Dia berwudu pas giliran sholat, durasi berdiri baca Fatihah dengan surat tuh umpamanya 5 menit, si makmum itu hanya sanggup berdiri bersama imam 2 menit. Itu kan berarti 3 menit mu'domnya bagian besarnya waktu enggak berdiri bersama imam. Maka itu bersuci dan was-was dahil itu menimbulkan tidak mendapatkannya takbiratul ihram bersama imam. Aulam yahdur taharum, imam terlebih ini kalau misalkan si makmum tidak hadir taharum imam atau tidak menghadiri takbiratul ihramnya imam gitu. Jadi enggak menyaksikan imam melaksanakan takbiratul ihram, maka itu dinyatakan sebagai tertinggal atau tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram yang utama itu adalah seiring atau bersamaan dengan imam takbiratul ihram, kemudian disusul takbiratul ihram makmum. Itu yang disebut keutamaan takbiratul ihram bersama imam, yang itu mengiringi imam maksudnya. Selanjutnya, wa tudraku rakaatun limasbukin adokal imam rokian au bi akhiri mahali qiraatihi bi amrain. Wa tudraku, dan dianggap mengejar rakaatun 1 rakaat, jadi dihitung mengejar 1 rakaat. Limasbukin, bagi si makmum masbuk, adokal imama, yang mengejar imam, rakian, imamnya sedang ruku. Jadi kalau imam belum bangun dari ruku, kemudian makmum posisi masbuk, dia bisa mengejar imam yang sedang ruku. Makmum ruku, imam belum naik dari ruku, itu dianggap mengejar 1 rakaat. Au bi akhiri mahali qiraatihi, atau bisa mengejar imam itu pada saat imam membaca bacaan surat hampir selesai. Jadi bacaan surat hampir selesai, itu bacaan imam baca surat hampir selesai, belum ruku, hampir selesai. Kemudian makmum atau masbuk mengikuti di sana. Nah, itu juga dianggap mengejar 1 rakaat. Ini belum ruku ini mah. Itu pun bisa mengejar 1 rakaat imam pada posisi ruku, atau imam pada saat membaca suratnya
nyaris selesai bi amroini dengan dua sebab, dengan dua hal. Bitakbiratul ihrami, pertama sebab takbiratul ihram. Jadi kalau si makmum melakukan takbiratul ihram, imam pada saat ruku, kemudian dia mengejar langsung dan imam belum bangun dari ruku, atau imam baca surat, suratnya nyaris mau selesai, si makmum takbiratul ihram di situ, maka dianggap mengejar. Fayakbir masbukul ihram wujuban, maka si makmum wajib melaksanakan takbiratul ihram. Fayakbir masbukul ihram wujuban, si makmum di situ, makmum di situ wajib melaksanakan takbiratul ihram. Summa liruku, kemudian untuk ruku si makmum, nadban adalah sunnah melaksanakan takbir. Jadi yang wajib itu adalah takbiratul ihram, takbiratul ihram. Adapun takbir untuk ruku itu hukumnya sunat. Nah kan ya, jadi ada takbiratul ihram, ada takbir muruku. Takbir muruku hukumnya sunat, yang wajib itu takbiratul ihram, takbiratul ihram. Nah itu fa'inna wahuma bitakbiratin wahidatin, apabila melaksanakan satu takbir, fa'inna wahuma, diniatkan antara takbiratul ihram dengan takbir untuk rumah bitakbiratin wahidatin. Fa'inna wahuma, atau apabila meniatkan atau bertujuan takbiratul ihram dan takbir ruku itu bitakbiratin wahidatin, dengan sekali takbir saja, muktasyiran alaiha, jadi seolah-olah dipadukan takbiratul ihram dan takbir ruku, dia niat bahwa itu disatukan. Lam tanakid sholatuhu, maka sholatnya enggak sah. Kan bisa saja imam sedang ruku, makmum datang tiba-tiba ke barisan, sholli pada isya Allahu akbar. Pas Allahu akbar satu kali dia baca Allahu akbar takbir meruku, langsung ruku tuh. Kalau dia yang dimaksud bahwa melaksanakan takbir itu adalah takbiratul ihram plus takbir ruku, maka sholat batal, enggak sah, gitu ya. Ini lantan akid sholatnya enggak sah. Jadi di situ niatnya takbiratul ihram saja, bacaan takbir itu, sedangkan ruku enggak baca takbir. Karena kan begitu. Kecuali kalau misalkan dua takbiratul ihramnya Allahu akbar, sholli pada Allahu akbar, itu dua. Kalau dua enggak apa-apa. Ini takbirnya satu dengan tujuan bahwa takbiratul satu ini adalah memadukan takbiratul ihram dan takbir ruku, itu tidak sah. Karena saking pengen ketinggalan kan, bisa saja takbirnya satu. Kenapa ini tidak sah? Litasyrikihi baina fardin wa sunnatin maksudatin. Karena ini memadukan, menyekutukan antara takbir fardhu dan takbir sunat yang dimaksud. Fasbaha niyatu dhuhri wa sunnatahu, maka ini menyerupai niat dhuhur dan sunatnya. Iya, niat dhuhur dan sunatnya. Jadi seolah-olah tidak bisa dipisah mana fardu mana sunnahnya, karena dipadukan. Tapi kalau niatnya di setelah takbiratul ihram, sedangkan niat takbir ruku tidak dilakukan, itu sah. Kenapa? Karena tidak memadukan, tidak simpang siur. Karena persoalannya dalam sholat itu kudu jelas mana fardu mana sunnah, mana yang dilakukan wajib, mana yang dilakukan sunnah. Jangan sampai dipadukan, yang fardu dibikin sunnah, enggak sah. Yang fardu dikemas jadi sunnah, enggak sah. Dalam salat begitu. Kemudian yang kedua, dianggap mengejar satu rakaat itu wabiidroki rukuin mahsubin lil imam,
sebab mengejarnya ruku yang sudah diperhitungkan, ruku mahsub tuh, ruku yang memang dianggap melakukan ruku, li imami si imam, ruku mahsub imam, ruku benar-benar melaksanakan ruku si imam, gitu. Artinya bi ayyakunal imam mutakhiron fi ghairi raqatin jaidatin sahabiha. Nah, ruku imam yang mahsub ini atau yang benar-benar dianggap ruku ini adalah pada saat si imamnya mutatahhiron. Pada saat ruku itu dia dalam keadaan bersuci, enggak batal salat. Artinya kalau misalkan si makmum bermakmum dengan usolli fardu isya'i arba' Muhammad Allahu Akbar, imam saat itu sedang ruku, kemudian pada saat ruku imam buang angin, si makmum ini nggak bisa mengejar satu rakaat imam. Kenapa? Ya imam udah buang angin, udah batal sholat. Gitu. Pilgain rakatin jaidatin sahabiha, dan ruku itu bukan rakaat lebih yang imam lupa. Nah, ini pilgain rakatin jaid. Umpamanya kita nggak tahu, kalau nggak tahu sih nggak masalah. Si imam melakukan rakaat lebih, rakaatnya 5, umpamanya sholat isya-nya dia. Pada rakaat kelima ini kita bermakmum, kita nggak tahu dia rakaat kelima itu masih sah. Ini ketika kita tahu bahwa itu adalah rakaat lebih, pada saat ruku itu rakaat lebih, maka nggak sah mengikutinya, karena nggak dianggap mengejar satu rakaat, karena dia lebih. Gitu, rakaat lebih rukunya. Tamin yang sempurna. Jadi ruku nyata si imam yang sempurna ini, atau ruku masuk imam yang sempurna ini, bi ayat ma'inna fi rukuhi, adalah bahwa si imam benar-benar tenang dalam melaksanakan rukunya, belum bangun. Qabla irtifa imami an aqali ruku, si imam benar-benar belum naik, belum bangun dari rukunya, dari batas minimal ruku. Batas minimal ruku kan wa huwa bulughur hadirubate. Batas minimal ruku itu sampainya telapak tangan ke lutut. Jadi pada saat ruku itu telapak tangan disentuhkan ke lutut. Ketika menyentuh itu batas minimal ruku. Artinya ketika si imam masih ruku dan belum melepas tangan, telapak tangannya di lutut, nah kemudian makmum mengejar di situ, bisa ruku bersama, maka dianggap mengejar satu rakaat. Adapun kalau si imam sudah lepas tangannya dari lutut, kemudian makmum di situ ikut ruku dengan imam, maka tidak dianggap mengejar satu rakaat. Enggak dihitung satu rakaat. Sholat masih sah, enggak batal. Cuman di situ enggak dihitung satu rakaat karena enggak mengejar ruku bersama, ruku masuk bersama imam. Begitu. Yakinan, dan itu harus yakin si imam pada saat ruku terkejar itu. Bagaimana caranya si makmum harus yakin si imam pada saat ruku dan belum bangun? Wa yasul yakin biruyatil imam. Didapat keyakinan si imam pada saat ruku atau sedang ruku adalah biruyatil imam bil basyir, bisa melihatnya si imam itu karena oleh orang yang bisa melihat. Ada CCTV umpamanya atau memang sholatnya dekat imam, imam tuh benar-benar yakin dalam keadaan ruku dan belum naik, ma'adawi serta cuacanya terang, nggak malam.
Kalau malam kan bisa saja gelap, bisa saja nggak yakin. Kalau nggak yakin maka tidak dianggap mengejar 1 rakaat, karena rukun mahsub tam yakin di imamnya nggak didasari keyakinan. Gitu. Au biwat iyadi ala dohrihi bil amma, atau kebetulan meyakini si imam pada saat atau sedang melaksanakan ruku itu menyimpan tangan di punggungnya. Si imam ini yakin masih ruku, karena ketika naruh tangan di punggungnya itu masih ruku. Bil amma ini bagi orang buta karena nggak melihat. Itu yakin masih ruku. Waman fidulumah, atau memang dalam suasana gelap, ausimahi, atau memang karena mendengar imam si makmum tasbihal imam biruku, mendengar tasbih imam pada saat melaksanakan ruku. Jadi si imam masih baca tasbih ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika si imam itu yakin baca itu, berarti dia pada saat ruku yakin. Pada saat mau mengejarnya dan imam masih baca tasbih di ruku, itu dianggap tudraku rakaat, mengejar 1 rakaat. Gitu. Ini benar-benar harus dengan yakin menyaksikan imam melaksanakan pada saat rukunya. Kenapa? Karena walayakfi bidzalika adon, tidak cukup dalam persoalan mengejar imam untuk mengejar 1 rakaat, meyakini imam dalam keadaan ruku mahsub tam yakin bidzalika dengan dugaan saja. Jadi si imam sedang melaksanakan ruku itu jangan didasari dugaan, harus didasari fakta. Kita Allahu Akbar, ya imam saya kira masih ruku, kita menduga masih ruku. Nah, itu enggak sah, enggak dianggap mengejar 1 rakaat kalau berdasarkan dugaan. Tapi kalau berdasar keyakinan, saya yakin imam masih ruku. Kenapa? Karena dia sedang baca tasbih. Nah, atau karena dia sedang terlihat lagi ruku, umpamanya begitu. Wala si musyatil mubalik, dan juga tidak berdasarkan suara atau mendengar suara mubalik. Mubalik itu makmum yang bacaan takbir intikal, takbirnya dikencangkan karena untuk penyambung suara imam. Kata imam Allahu Akbar, ada makmum di tengah-tengah bilang juga Allahu Akbar, biar makmum yang paling belakang tuh mendengar atau bisa mengikuti, karena suara imam gak nyampe ke paling belakang. Untuk menyambungnya maka ada mubalik, biar yang belakang mengetahui imam mau ruku, imam mau sujud, gitu. Nah, ini mubalik ini pada saat takbir intiqalnya, takbiratul ihramnya itu harus niat baca takbir, niat melakukan sunnah-sunnah salat, jangan niat memberitahu. Kalau niat memberitahu makmum belakang, hukumnya batal. Tapi kalau niat takbir plus memberitahu masih sah. Ini jangan murni niat memberitahu, mubalik gini. Nah, ketika menyaksikan dugaannya atau keyakinan ininya berdasarkan mendengar suara mubalik. Nah, imam sedang ruku. Emang kata siapa? Saya yakin, soalnya kata mubaliknya juga. Mubaliknya nyebut takbir, dia belum takbir bangun dari berdiri, dari ruku. Nah, mubalik ini belum takbir dari ruku. Nah, itu nggak bisa dijadikan sandaran. Kenapa? Karena bisa saja deh imam udah bangun, imam balik belum ngomong, ini belum dengar. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan landasan, menjadikan dasar menduga meyakinkan imam dalam keadaan ruku. Ini harus benar-benar jeli, harus benar-benar fakta imam yakin dalam keadaan ruku. Baru ketika udah yakin ini dianggap tudroku rakaat, dianggap mengejar 1 rakaat. Bihilabi malau lam yatmain. Kita sambung. Kita break dulu, ngopi-ngopi.